Apakah hatimu tak merasa bahagia dan nisan tangismu tak terbendung di mata? Pernahkah dirimu tak merasa berharga dan berat jiwamu dalam menyambung asa? Bila ikatan waktu terus mengulik luka hatimu, genggam erat tanganku, merengkuh hangatnya cinta, kisah tiada abadi. Semua tak terulang lagi, perpisahannya telah terjadi, wajar ku alami. Bila ikatan waktu terus mengulik luka hatimu, genggam erat tanganku, merengkuh hangatnya cinta, kisah tiada abadi. Semua tak terulang lagi, perpisahannya tak terjadi, wajar ku alami. Hanya dalam anganku kita akan bersama kasih. Ku tak akan menangis lagi, hidupku tanpamu. Ya. Kisah tiada abadi. Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Para umat yang berada di rumah, harap bisa menyiapkan. Saya mohon maaf, saya informasikan bahwa puja bakti sudah bisa dilakukan secara offline tanpa batasan. Bagi para umat yang berada di wihara, untuk menjaga keamanan selama proses puja bakti, diharapkan mengaktifkan mode silent pada HP masing-masing. Puja bakti pada hari ini akan diisi oleh Pandita Muda Janjen Irawan dengan topik 16 Mimpi Raja Pasenadi. Untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini, pemimpin puja bakti akan menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita
suci dan sempurna. Kami memuja bernama sekarang. Terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karapata. Silakan membuka buku Parita halaman 23. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhivademi. Swagato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamamha komayang bhagawantang saranang gata yono bhagawasata. Yasa jamayang bhagavato dhammang rojema imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhasa bhagavato bubabagana makarang karomase. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang panamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasika pada patang panamase. Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana
Sikapadang samadhyami. Musawadha Weramani Sikapadang samadhyami. Surameraya Macapamadhatana Weramani Sikapadang samadhyami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vichacharana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddho bhagavati. Handamayang damanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo vinyuhi ti. Handamayang sangkanusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho. Samici patipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang catari purisa yugani atta purisa pugala. Ahuneo pahuneo dakineo anjali karanio anutarang punya ketang lokasakti. Handamayang saca kiri katayo panamase. Saranang anyang Buddho me saranang warang. Etena saca wajena sotite hotu sabhada. Nyati me saranang anyang, Dhammo me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang, Sangko me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Handamayang mangala sutang panamase, evam me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati
Cetavane anata pindika sa arame atako anyatara dewata apikantaya ratia apikantavanya kevala kapang jetavana opasetwa yena bhagawatenu pasan kami upasan kami twa bhagawantang abhiwadetwa ekamantam attasi ekamantang tita kosa dewata bhagawantang kataya ajabasi Bahudewa manusacha mangkalani acintayung akan kamana sotanang bruhi mangkalamutamang azevana capalanang panditanang casevana puja ca puja niyanang etamang kalamuthamang patirupa desawasoca pubeca kata punyata atas sama panidija etamang kalamuthamang bahu sacang casi panca vinayo ca susikhito subhasita caya waca etamang kalamuthamang tanang cai lalu capatanang puta dara sasangkaho anakula cakamanta etamang kalamuthamang danang ca dhammacariya ca nata kanan ca sangkaho anyavaca nikamani etamang kalamuthamang arati virati papa macapana casanyamu apa madu cadamesu etamang kalamuthamang niwato ca santuti ca katanyuta kalena dhammasawanang etamang kalamuthamang kanti caso vacasata samananang jadasanang kalena dhammasakaca etamang kalamuthamang tapoca brahmacaryang ca Arya saca nadasanang Nibbana cakiriya ca etamang kalamuthamang Buddha salo kadamehi citang yasana kampati asokang virajang khemang etamang kalamuthamang eta disa nikatwana sabhatama paracita sabhata sotingka canti tante sang mangkalamuthamang ti. Marilah kita membuka buku Parita halaman 38.
Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase. Ahang Sukito Homi Niduko Homi Avero Homi Abhyapacho Homi Hanikho Homi Suki Atanang Pariharami Sabhe Sata Sukita Hontu Nidukha Hontu Avera Hontu Abhyapacha Hontu Anikha Hontu Suki Atanang Pariharantu Sabe Sata Dukha Pamucantu Sabe Sata Maladha Sampatito Vikacantu Sabe Sata Kama Saka Kama Dayada Kama Yoni Kama Bandhu Kama Patisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadhayatha bhavisati. Selanjutnya, marilah kita melakukan meditasi bersama-sama. Silakan duduk dengan posisi yang nyaman dan tegak, serta mengambil objek meditasi, baik berupa meta atau cinta kasih, objek keluar masuknya napas, atau objek yang biasa kita gunakan masing-masing.
Marilah kita mengakhiri meditasi pagi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah Dhamma-katika oleh Pandita Muda Jinjen Irawan dengan topik 16 Mimpi Raja Pasenadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian. Sebelum kita mulai, marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca. Pito bawatu loko ca. Raja bawatu damiko. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah atau raja bertindak dengan benar. Ya, selamat pagi kalian amita sekalian. Sehat-sehat semuanya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Kalau saya sudah lama saya enggak sharing dhamma di depan sini ya. Kalau saya yang sharing dhamma itu berarti ada apa ini? Berarti ada kepepet. Soalnya mungkin banyak penceramah atau dhamma duta lain yang tidak bisa hadir. Biasanya kan saya sibuk di belakang gitu ya biasanya ya. Sibuk jadi operator ya. Biasanya cuma saya sama Wirya yang di belakang gitu. Tapi coba kalau sekarang saya sharing dhamma di sini, nah Wirya kebetulan tidak bisa hadir hari ini, gimana coba ya? Kan kacau jadinya puja bakti pada pagi hari tidak bisa online dengan lancar ya. Jadi saya harapkan mungkin nanti dari kalian amita sekalian ada yang mau membantu kami jadi ya operator atau apa, mungkin juga bantu mimpin puja bakti juga boleh ya. Kami sangat terbuka, kami sangat welcome ya. Yang penting jangan terlambat, datang lebih pagi ya. Setengah jam lebih awal ya. Paling lambat setengah jam lebih awal, datang lebih pagi untuk menyiapkan semuanya. Kemudian ya kalau pertama mungkin belum bisa ya tentu kami dampingi, akan kami ajari ya. Ya mudah-mudahan ada yang bersedia ya. Jadi kita tidak terlalu kerepotan, tidak terlalu capek ya. Hari ini kita topiknya seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu 16 mimpi Raja Pasenadi, topik yang cukup terkenal ya. Saya izin screen sharing ya. Ya, kelihatan ya. Di next, oke bisa. Ya, ini 16 mimpi Raja Pasenadi, mimpi yang
cukup terkenal, banyak dibahas di mana-mana dan juga sudah diterbitkan bukunya juga khusus berisi 16 mimpi Raja Pasenadi ini dan artinya apa. Ya, sebelum Raja Pasenadi menceritakan mimpinya kepada Sang Buddha, ini mimpinya ada banyak ya, jadi saya agak percepat dikit karena kejar setoran ya ini ya, ada 16. Ya, jadi sebelum Raja Pasenadi ini menceritakan mimpinya kepada Sang Buddha, Raja Pasenadi ini bermimpi lebih dahulu. Bermimpi, terus kemudian Raja menjadi gelisah. Ini mimpinya artinya apa? Kemudian Raja Pasenadi ini bercerita, bertanya kepada para Brahmana. Jadi para Brahmana di kerajaan pada saat itu. Kemudian para Brahmana ini bilang, wah Raja kayaknya mimpi ini buruk deh kayaknya. Ini pertanda buruk. Bisa jadi berakibat pada raja, bisa mungkin pada harta atau mungkin pada kekuasaan raja mungkin akan cepat tumbang mungkin ya. Kemudian kan raja bilang, solusinya gimana? Kemudian para Brahmana itu bilang, kami akan melakukan kurban, banyak kurban di setiap perempatan jalan. Nah, jadi saat itu kerajaan jadi seperti punya gawe gitu, jadi rame sekali seperti ada perayaan, hewan-hewan dikumpulkan semua. Nah, kemudian ratu istrinya, Ratu Malika ini bertanya, heran kan, loh suamiku ini ada acara apa gitu. Kemudian Raja Pasenadi cerita, oh ya ini saya semalam dapat mimpi katanya mimpi buruk. Saya sudah tanya pada para Brahmana, kemudian mereka menyarankan untuk melakukan kurban gitu ya. Kemudian Ratu Malika, ini saya pakai bahasa saya sendiri ya. Loh, Raja Anda ya, suamiku, Anda sudah bertanya kepada Sang Buddha apa belum? Orang yang paling bijaksana di kerajaan ini gitu. Kebetulan Sang Buddha sedang berwasa di sana ya. Oh ya belum, saya belum tanya ke Sang Buddha. Ayo coba tanya. Ya, singkat cerita seperti itu. Kemudian Raja Pasenadi ditemani Ratu Malika menceritakan mimpi-mimpinya kepada Sang Buddha. Oke, kita langsung masuk ya. Mimpi yang pertama, 4 ekor sapi jantan hitam dari 4 penjuru. Jadi dalam mimpinya ini ada 4 ekor sapi jantan hitam dari 4 penjuru itu, jadi utara, selatan, barat, sama timurnya. Mereka dari kejauhan itu berlari, saling berlari, bertemu gitu, mendekat. Lari kencang itu mau saling menyeruduk gitu, kayak mau saling berkelahi gitu. Tapi setelah mereka sudah mau bertabrakan, nggak jadi. Mereka damai terus kembali ke arah jalan ke arah sebaliknya masing-masing gitu. Jadi udah lari cepet-cepet mau bertabrakan nggak jadi. Nah, ini artinya apa? Ya, ini diceritakan oleh Sang Buddha ya. Pada masa dunia mengalami kemunduran, ya kemunduran itu maksudnya orang-orang sudah banyak yang berbuat jahat, jadi sudah meninggalkan kebajikan. Dari raja sampai rakyat, dari atas sampai bawah itu sudah banyak yang meninggalkan kebajikan ya. Jauh pada masa mendatang, hujan tidak akan turun dari langit, hujan akan terhenti, tanaman akan mengering, dan dunia akan dilanda bencana kelaparan. Kemudian awan-awan akan berkumpul seolah-olah hujan akan turun dari 4 penjuru langit, sama seperti sapi-sapi jantan dalam mimpi Maharaja yang tidak jadi berlaga, awan-awan akan berhembus pergi tanpa hujan ya. Jadi sapi-sapi jantan itu melambangkan awan-awan. Sudah bertemu mendung gitu, mendung banget gitu. Jadi mungkin sudah ada bunyi guntur kan, kan banteng kalau berlari itu kan geduk-geduk gitu ya. Sudah ada suara gemuruh-gemuruh pertanda mau hujan, tiba-tiba nggak jadi hujan. Pada masa yang akan mendatang. Sudah pernah kejadian belum ini? Sudah ya kayaknya. Sering mau hujan, kita udah pakai jas hujan macam-macam apa, terus tiba-tiba nggak jadi hujan. Ya lanjut, mimpi yang kedua.
pepohonan muda yang belum cukup tua, tetapi sudah berbunga dan berbuah, maka ranting-ranting mereka tampak tidak kuat menahannya. Ya, bisa dibayangkan ya, jadi pohon masih baru tumbuh kecil gitu, tapi buahnya sudah besar-besar. Artinya, pada masa mendatang saat dunia ini mengalami kemunduran dan umur manusia menjadi pendek. Sama ya, saat dunia mengalami kemunduran, jadi banyak yang meninggalkan kebajikan. Nafsu akan menguat, anak-anak gadis yang masih sangat muda akan hidup bersama para lelaki. Mereka akan mengalami datang bulan seperti wanita dewasa. Jadi belum waktunya datang bulan sudah haid duluan. Mereka akan mengandung dan melahirkan anak-anak. Masih muda ya, masih muda sudah mengandung dan melahirkan anak-anak. Bunga-bunga melambangkan anak-anak gadis yang masih sangat muda akan mengalami datang bulan seperti wanita dewasa ya. Jadi di tanaman yang itu ada tumbuh bunga, selain buah ada bunga-bunganya juga. Itu artinya anak-anak gadis yang akan mengalami datang bulan walaupun usianya masih sangat muda. Buah yang dihasilkan dari pohon-pohon yang masih kecil melambangkan keturunan mereka. Ketika mereka hamil, mereka berusaha untuk bebas dari bayi itu, ya maksudnya tidak menginginkan anaknya. Sebagian anak masih akan hidup dengan orang tua mereka, tetapi yang lainnya tidak diurus lagi dan menjadi pengemis, hidup sendiri dan menggelandang. Sudah terjadi belum? Sudah ya. Mohon maaf yang ini saya tanya, itu umur berapa sih sekarang? 12 ya? 13? Mulai usia-usia SMP gitu ya? SD sudah ya? Dulu zaman saya SMP loh. Pelajaran seksual itu biasanya dapatnya SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Ya. Sekarang SD sudah ya. Ya, mulai turun perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan menjadi kenyataan. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian mimpi yang ketiga. Sapi yang menyusu pada anak sapi yang telah mereka lahirkan. Ya, bisa dibayangkan ya. Sapi dewasa, tapi malah menyusu ke sapi yang kecil, yang bisa dibayangkan ya. Pada masa mendatang, saat tidak ada lagi penghormatan yang diberikan kepada mereka yang lebih tua, orang-orang akan mengelola tanah milik keluarga untuk diri sendiri. Jika mereka senang, mereka akan memberi hadiah kepada orang-orang yang sudah tua, namun akan menahan pemberian mereka jika mereka merasa tidak senang. Ya, jadi usaha keluarga diambil sendiri. Kalau kan saya yang kerja gitu mungkin ya, saya yang kerja ya saya yang dapat gitu ya. Terus tidak lupa sama orang tua, lupa membalas budi. Jadi kita punya penghasilan, tapi ketika orang tua sudah pensiun, sepertinya orang tua harus menghibur anaknya. Seorang tua harus menghibur anaknya supaya anak-anak itu mau merawat, istilahnya gitu ya mungkin ya, mau merawat orang tuanya. Ya. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu ya. Kalau biasanya Imlek kalau orang tua sudah pensiun, walaupun pokoknya kita sudah bekerja, kita kan juga tetap ngasih angpau ya ke orang tua ya. Kalau orang tua sudah pensiun ya. Kita sudah menikah, sudah kerja, sudah punya penghasilan, ya untuk menunjukkan bakti kita salah satunya ya kita boleh memberikan angpau ke orang tua ketika Imlek, ya itu salah satu contoh aja. Lanjut ya. Mimpi keempat, kuk dipasangkan pada anak-anak sapi untuk menarik muatan. Kuk itu biasanya yang diletakkan di leher sapi untuk narik gerobak. Jadi kuknya digabungkan atau diikatkan sama gerobak, kemudian ditarik oleh sapi.
Ya, bisa dibayangkan ya. Biasanya kan sapi yang besar-besar ini dipasangkan pada sapi yang masih muda. Artinya, pada masa mendatang, para raja yang jahat dan kikir tidak akan menghormati orang-orang yang bijaksana. Mereka akan menghormati orang-orang yang sangat muda dan bodoh dan menunjuk orang-orang seperti itu untuk memimpin di pengadilan-pengadilan. Mereka yang tua dan bijaksana ketika dibutuhkan akan menolak untuk membantu karena mereka merasa diabaikan sebelumnya. Ya, jadi pemerintahan atau dalam ini contohnya pengadilan-pengadilan akan diisi yang muda-muda yang mungkin masih baru lulus dapat gelar gitu ya. Masih baru dapat gelar, kemudian segera terlalu cepat untuk dinaikkan menjadi pimpinan. Sehingga keputusannya biasanya kan belum ada pengalaman. Jadi cuma mungkin pinter ya. Mungkin nilainya waktu sekolah bagus-bagus, tapi tidak ada pengalaman. Jadi bisa saja keputusannya salah atau mungkin terlalu textbook ya. Biasanya pengadilan memutuskan itu juga tidak hanya berdasarkan pada teori, tapi juga berdasarkan hati ya. Jadi pantas atau enggak gitu. Ya bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi, mimpi yang kelima. Seekor kuda berkepala dua, sehingga makanan diberikan di kedua sisi. Ya bisa dibayangkan ya, kepalanya dua, terus diberi makan di dua sisi. Artinya, jauh di masa yang datang, para hakim akan sedemikian liciknya sehingga mereka akan menerima uang suap dari kedua belah pihak, dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Mereka meminta sedikit untuk kasus-kasus kecil dan banyak untuk kasus-kasus yang serius. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minta, mereka tidak akan menangani kasus itu. Ya, gimana ini? Kayaknya umum ya. Ya, ini diceritakan oleh Sang Buddha di masa yang jauh, di masa yang akan datang. Ya mungkin ya semoga di negara kita tidak seperti ini ya. Lanjut. Mimpi yang keenam. Orang-orang menawarkan mangkuk emas yang bernilai 100.000 keping uang dan memohon seekor rubah tua untuk membuang air seni ke dalamnya. Ya, jadi mangkok emas mahal tapi malah diminta untuk dikencingi oleh binatang. Ya. Bisa dibayangkan ya. Nah, ini ada versi 1, jadi ketika saya mencari-cari referensi, ini kok saya menemukan ada 2 versi gitu ya. Yang satu ini versi pertama dari sutanya langsung, yaitu Mahasupina Jataka, jadi dari kitab Jataka ya. Jadi ini versi yang pertama ini yang sesuai dengan suta asli. Ya, artinya yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah pada masa mendatang, para raja yang jahat meskipun berasal dari keturunan raja-raja, tidak mempercayai keturunan bangsawan mereka, tidak akan menghargai mereka. Mereka mengagungkan orang-orang yang hina sebagai pengganti mereka. Karena itu, para bangsawan akan diturunkan, sedangkan orang-orang yang hina akan diangkat menjadi penguasa. Kehidupan para keluarga yang mulia akan sangat bergantung kepada para penguasa baru itu. Mereka akan menawarkan kepada para penguasa untuk menikahi putri-putri mereka. Pernikahan para gadis bangsawan dengan orang-orang yang hina itu akan seperti pembuangan air seni rubah tua ke dalam mangkuk emas. Ya, jelas ya, bisa dipahami ya ini ya. Kata-katanya cukup lugas. Kemudian versi yang kedua ini disampaikan kemudian dibuat dalam bentuk buku oleh Pra Acarya Tun Kipapano, seorang biku dari Thailand. Kalau saya lihat terbitan bukunya itu sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an. Nah, ini kenapa kok
apa ya? Beliau mengeluarkan versi yang berbeda. Sepertinya beliau ingin apa ya? Mempunyai kritikan atau ingin menyentil kehidupan masyarakat di Thailand pada saat itu. Kemudian ya memanfaatkan cerita ini kemudian disesuaikan dengan kehidupan masyarakat pada masa itu. Ya, kita lihat ya. Jauh di masa yang akan datang, orang-orang dungu akan membiarkan dhamma disalahgunakan dengan cara memodifikasi dhamma agar sesuai dengan ajaran-ajaran mereka sendiri yang tidak murni dan penuh nafsu. Banyak orang yang kemudian akan salah mengerti, mengira bahwa ajaran Sang Buddha itu sama dengan kepercayaan lain tersebut. Ya, mungkin muncul tokoh-tokoh agama yang baru di sana, kemudian ajaran-ajarannya ya mungkin ada sedikit-sedikit menyimpang, dan mereka tentu saja ya orang-orang yang alirannya berbeda itu akan selalu bilang ajarannya itu yang paling benar. Ya, selalu seperti itu ya. Kemudian cari banyak-banyakan pengikut. Ya, bisa dibayangkan ya, itu kondisi tahun 90-an ini ya. Tahun 90-an. Jadi beliau Bhante ini mengemukakan seperti itu. Kemudian lanjut ya, mimpi yang ketujuh, seseorang yang duduk menganyam kulit harimau menjadi seutas tali dan seekor serigala memakannya secepat tali itu selesai dianyam. Ya, serigalanya ini sembunyi di bawah kursi, orang yang menganyam ini. Bisa dibayangkan ya, yang menganyam kulit harimau menjadi seutas sekali, kemudian begitu talinya udah jadi langsung dimakan sama serigalanya. Artinya ya, jadi mulai mimpi yang ke-6 tadi sampai mimpi yang terakhir akan ada 2 versi. Jadi mimpi yang 1 sampai 5 itu versinya sama. Jadi mimpi sama artinya itu persis lah, kurang lebih lah gitu. Tapi yang mulai dari mimpi ke-6 dan seterusnya sampai selesai itu versinya cukup berbeda. Kondisinya cukup berbeda. Ya, tetap yang versi 1 ini yang sesuai dengan sutta, yaitu pada masa mendatang wanita akan menggoda lelaki dan memiliki kekasih gelap. Mereka sangat suka minuman keras, perhiasan, keluyuran di luar dan mengejar kesenangan duniawi. Mereka tidak mengindahkan kewajiban rumah tangga mereka yang paling mendasar. Mereka akan menjarah simpanan suami-suami mereka yang diperoleh dengan kerja keras, melahap kekayaan para lelaki yang malang itu seperti rubah betina yang kelaparan di bawah bangku yang menyantap tali yang dibuat penganyam tali. Kata-katanya panjang ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi rubah itu adalah wanita penggoda. Jadi seorang suami yang sudah bekerja keras, diam-diam hartanya dihabiskan oleh wanita penggoda yang punya simpanan gelap dan lain sebagainya seperti yang diceritakan. Kemudian versi yang kedua, versi yang dari Thailand. Jauh di masa yang akan datang, orang-orang dungu dengan moralitas rendah akan dipromosikan pada posisi yang mulia, bekerja di istana dan kerap kali bertindak atas nama raja atau kepala negara. Karena banyak bicara, mereka akan membocorkan rahasia istana kepada umum. Bagi mereka yang tidak menyukai raja, ini merupakan kesempatan untuk menyebarkan gosip, karena itu raja akan tidak dipercayai oleh rakyatnya. Rakyat akan kehilangan rasa hormatnya kepada raja dan keluarga kerajaan. Ya, jadi ada musuh yang tidak terlihat, yang bersembunyi di balik istana gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Sekarang mimpi yang ke-8. Terdapat berbagai kendi besar dan kendi kecil terletak pada tempat yang sama. Ya, saya gambar ini ya, banyak satu kendi besar, terus kendi-kendi yang kecil ada banyak di sekitarnya.
Orang-orang berdesak-desakan untuk menuangkan air ke dalam kendi-kendi yang besar sampai airnya tumpah, sehingga tak seorang pun yang mau menuangkan air ke dalam kendi. Sebaliknya, tak seorang pun yang mau menuangkan air ke dalam kendi-kendi yang kecil. Ya, bisa dibayangkan ya, saya gambar, jadi kendinya sudah penuh tapi tetap dituang terus. Yang kecil-kecil ini sama sekali tidak diisi. Artinya, versi yang pertama, pada masa mendatang dunia ini akan mengalami kemunduran. Kerajaan akan menjadi lemah, para raja akan menjadi miskin dan gigir. Kebanyakan di antara mereka tidak akan mempunyai lebih dari 100.000 keping uang dalam pembendaharaan mereka. Ya. Kerajaan tidak punya kas, gitu, kasnya cuma sedikit. Lalu para raja ini demi kepentingan mereka akan mengatur agar seluruh rakyatnya bekerja untuk mereka. Para penduduk yang merupakan pekerja keras, setelah meninggalkan pekerjaan mereka sendiri, mereka akan membuat tempat penyimpanan istana penuh hingga melimpah, tanpa melihat sekilas pun pada lumbung mereka sendiri yang kosong. Hal itu seperti mengisi kendi yang telah penuh, tidak peduli pada kendi-kendi yang kosong. Ya, jadi ini rakyatnya masih bagus ya, masih pekerja keras gitu ya. Tapi rajanya yang kurang baik. Ini rajanya manipulatif. Rajanya memanipulasi ya, tahu penduduknya ini baik-baik, rajin, kemudian dimanfaatkan sehingga rakyatnya itu tidak melihat dirinya sendiri, tidak bisa merawat dirinya sendiri ya demi menyenangkan rajanya. Kemudian versi yang kedua, yang dari Thailand, jauh di masa yang akan datang, orang-orang akan memilih berdana barang-barang yang baik dan berharga kepada para biku yang berkedudukan tinggi dan senior. Biku-biku senior ini lalu akan menerima terlalu banyak makanan dan pemberian. Sebaiknya biku-biku junior yang duduk di sekitar tidak menerima apapun. Ya, gimana ini? Kayak lumrah ya, kadang kita lihat ya, kadang ya. Waktu Katina kan sudah disebar, tapi masih sudah dijelaskan ini berdana kepada sangga, mau dana kemana aja sama aja gitu ya. Tapi tetap ya namanya orang ya, kadang punya biku favorit atau bante favorit, dan kalau berdana ke beliau tersebut ya keyakinannya mungkin lebih tumbuh gitu. Ya, tapi ini disentil sama Bante Kipapano ya tadi namanya. Bante Kipapano ya. Mungkin pada saat itu kejadiannya juga demikian. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Mimpi yang nomor 9, terdapat sebuah kolam besar. Air pada bagian luar sangat bersih, jernih, dan sejuk, tetapi air di bagian tengahnya keruh dan berlumpur. Ya, bisa dibayangkan ya. Aneh ya pokoknya. Ini mimpinya pokoknya selalu kejadiannya itu tidak sesuai hukum alam. Jadi terdapat kolam besar yang bagian tepinya jernih tapi bagian tengahnya keruh. Biasanya kan ya keruh ya keruh semua, atau jernih ya jernih semua gitu biasanya ya. Artinya pada masa mendatang para raja akan menjadi jahat, mereka akan memerintah sesuai keinginan dan sesuka hati mereka, dan tidak akan membuat keputusan berdasarkan kebenaran. Para raja ini sangat haus akan kekayaan dan bertambah kaya dari sogokan. Mereka bersikap galak dan kejam, meminta pajak hingga ke satuan sen. Tidak mampu membayar pajak yang mencekik leher itu, orang-orang akan pergi dari desa, kota, dan sejenisnya dan berlindung di perbatasan. Ya,
Jadi air yang keruh di tengah-tengah itu melambangkan raja yang jahat, biasanya ada di pusat peradaban ya, biasanya di pusat tengah-tengah, terus rakyatnya yang melarikan diri itu di pinggir-pinggir sungai yang masih jernih, jadi masih dianggap baik, jadi korban aja. Kemudian versi yang kedua dari Thailand, jauh di masa yang akan datang, orang-orang akan dipenuhi oleh keserakahan dan hawa nafsu. Mereka tidak menginginkan pekerjaan-pekerjaan yang bersih dan jujur, tetapi bergaji kecil yang tidak dapat memuaskan keserakahan mereka. Mereka berusaha mencari pengaruh dalam Dewan Nasional sehingga mereka dapat mengatur negara serta sepenuhnya mengelola keuangan negara. Mereka akan berlaku licik dan tanpa rasa malu melakukan korupsi. Hal itu akan menjadi lebih parah yang mengakibatkan kekacauan di dalam tubuh Dewan Nasional. Di sana akan ada pertikaian terhadap posisi di mana mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Keadaan ini akan muncul pada setiap bangsa di seluruh dunia. Ya, seperti yang sudah diberitakan media-media ya. Pekerjaan kecil yang bersih tidak dihargai. Mereka berusaha gimana caranya mendapatkan harta dengan cepat, walaupun caranya itu tidak halal ya, mungkin istilahnya ya. Caranya tidak halal, tidak bersih, dan kalau bisa berada di pusat pemerintahan. Bisa mengelola keuangan negara, jadi dilambangkan dengan tengah kolam itu airnya keruh, kemudian yang bagian pinggir-pinggirnya itu masih bersih. Jadi orang-orang yang baik akan hidup di daerah pinggiran gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Kemudian mimpi yang ke-10. Terdapat nasi yang ditanak dalam panci. Pada satu bagian panci nasinya matang, pada bagian lain setengah matang, dan pada bagian yang lain sama sekali tidak matang. Ya, ini gambar dandang ya, di dalam dandang sedang masak beras, tapi ternyata yang ada 3 bagian. Jadi yang satu matang, yang satu setengah matang, yang satu lagi sama sekali tidak matang gitu ya. Artinya, ya versi 1 ya, panjang ya. Pada masa mendatang, para raja akan menjadi jahat, orang-orang di sekeliling raja juga akan menjadi jahat, demikian juga para brahmana dan berumah tangga, penduduk kota dan dusun, semua orang akan menjadi jahat, tidak terkecuali para petapa dan brahmana. Semuanya berarti ya. Selanjutnya, para dewa pelindung mereka, tempat mereka memberikan persembahan para dewa pohon dan para dewa langit, akan menjadi jahat juga. Angin yang berhembus di wilayah raja-raja yang jahat itu juga akan menjadi kejam dan tidak sesuai aturan. Sampai angin pun juga jadi jahat ya. Manusia, dewa, sampai alam juga. Mereka akan mengguncang tempat tinggal para dewa langit sehingga membangkitkan kemarahan para dewa yang tinggal di sana. Akibatnya mereka tidak akan menurunkan hujan, atau jika hujan turun, tidak akan terjadi di seluruh wilayah kerajaan. Tidak akan menyiram semua bagian tanah yang telah dikerjakan atau yang sudah ditaburi bibit. Tidak akan membantu mereka sesuai dengan keperluannya. Berarti hujan itu diatur ya? Ada dewa yang ngatur berarti ya? Ini dari Suta loh ini. Jika hujan turun di bagian atas, maka tidak akan turun di bagian bawah. Di satu tempat tanaman akan memperoleh hujan deras sehingga akan tumbuh dengan subur. Sedangkan di tempat lain tanaman akan mengering, jadi bibit tanaman yang disebarkan dalam satu wilayah kerajaan seperti nasi yang dimasak dalam satu belangga tidak akan mempunyai hasil yang sama. Ya, berarti Sang Buddha ini meramalkan krisis iklim ya. Sekarang kan lagi hangat-hangat ya, krisis iklim, cuaca tidak beraturan. Ya, mungkin sudah terjadi di beberapa tempat ya. Oke, lanjut. Kemudian yang versi kedua, jauh di masa yang akan datang, orang akan terpecah di dalam keyakinannya. Sekelompok orang akan percaya pada ajaran-ajaran Sang Buddha, Dhamma sejati yang ketika dipraktikkan sampai jenjang terakhir, benar dapat
benar dapat melenyapkan berbagai penderitaan. Kelompok yang lain akan ragu-ragu tentang apakah jalan mulia masih ada ketika agama Buddha sudah begitu lama. Mereka tidak yakin apakah ajaran Sang Buddha tetap sempurna, apakah masih ada biku yang baik yang bisa mencapai tingkat nibbana. Mereka penuh dengan keraguan-raguan. Kelompok yang lain lagi menolak mempercayai keseluruhan dari jalan mulia, hasil-hasilnya serta nibbana. Di antara kelompok ini tidak ada hal seperti neraka atau surga maupun akibat apapun dari kebaikan dan kejahatan, ataupun kehidupan setelah kematian. Menjelang akhir dari agama Buddha, orang akan memiliki lebih banyak lagi pandangan-pandangan salah. Ya, kalau tadi yang versi pertama, beras itu melambangkan hasil ya, hasil dari bibit tanaman yang kena hujan, ada yang subur, ada yang enggak. Kalau yang di versi kedua ini lebih ke keyakinan orang-orang terhadap Dhamma. Terbagi tiga, ada orang yang masih percaya dan melaksanakan Dhamma, ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang tidak percaya sama sekali ya. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Mimpi yang ke-11. Kayu cendana berharga yang bernilai 100.000 keping uang ditukarkan dengan susu mentega masam ya. Gambarnya kayak areng gitu ya. Ini ceritanya susu mentega masam. Oke. Versi pertama, pada masa mendatang akan muncul banyak biku yang serakah dan tidak tahu malu yang demi urusan perut akan mewejang dengan kata-kata yang penuh keserakahan. Karena mereka lalai demi urusan perut, ya. Jadi biku-biku itu lalai karena kepentingannya sendiri dan berpihak kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka, maka mereka akan gagal memberikan wejangan yang menuntun ke nibbana. Jadi memberikan wejangan yang menguntungkan mereka sendiri. Tidak hanya demikian, yang dipikirkan mereka ketika memberikan wejangan akan berupa kata-kata yang manis dan menyenangkan untuk membujuk orang-orang untuk memberikan jubah mahal dan lain-lain kepada mereka. Yang lain setelah duduk di jalan-jalan raya, di sudut-sudut jalan, di pintu-pintu istana para raja dan sebagainya, akan merendahkan diri untuk mewejang demi uang. Ya, mereka menyebar, jadi biku-biku ini akan menyebar ke semua tempat, memberikan wejangan. Ya, yang mau kasih wejangan bayar. Karena mereka menukarkan ajaran yang berharga, nibbana dengan makanan atau jubah atau uang, maka akan sama seperti mereka menukarkan kayu cendana berharga yang bernilai 100.000 keping uang dengan susu mentega masam. Ya, itu yang versi yang pertama ya, yang sesuai dengan sutta. Kemudian versi yang kedua, Buddhism for Sale. Jauh di masa yang akan datang, sekelompok orang akan memperdagangkan ajaran-ajaran Sang Buddha demi uang. Mereka akan menulis berbagai buku tentang ajaran Buddha serta menjualnya sebagai penghidupan mereka. Mereka akan menyusun berbagai syair tentang ajaran serta mengajarkannya demi sesuatu yang nilainya tidak sebanding sebagai gantinya. Kejadian ini akan terjadi menjelang berakhirnya agama Buddha. Ya, gimana ini? Toko buku, gimana ini? yang dikritik ini yang menjual atau yang menulis ini? Yang menjual bukunya atau yang menulis bukunya? Ya, kalau dulu saya ketika masih belajar gitu memang selalu ditekankan Dhamma not for sale. Itu selalu ada. Jadi kalau kita membabarkan Dhamma atau mungkin menulis buku atau menerbitkan apapun lah gitu. Kalau memang ada sumbangan dari sana sini ya jangan diambil sendiri. Maksudnya ya semuanya ya untuk pengembangan Dhamma. Kalau memang sudah mentok ya silakan danakan ke wihara aja. Jangan dipakai sendiri, itu yang penting. Oke, lanjut ya, mimpi yang ke-12. Sebuah botol labu kering dan berlubang yang tenggelam di dalam air bukannya mengapung seperti semestinya. Ya, tahu ya botol labu kering yang ada di film-film silat itu biasanya yang dibawa ya, isinya apa? Arak atau apa untuk minum itu loh. Ya.
yang di cerita-ceritanya Sun Gokong atau apa itu biasanya kan ada itu ya, botol tapi terbuat dari labu, isinya kan kosong. Ya, artinya versi yang pertama, ketika dunia ini mengalami kemunduran, raja tidak akan memberikan dukungan mereka kepada keturunan para bangsawan, namun hanya kepada mereka yang hina. Di kerajaan, di gerbang istana, di gedung dewan, dan di gedung pengadilan hanya kata-kata mereka yang hina, yang dilambangkan dengan labu kuning yang kosong yang akan ditetapkan, seperti labu-labu kuning kosong itu yang tenggelam sampai berhenti di dasar. Jadi botol kosong dianggap punya bobot, punya apa ya, punya nilai berbobot. Jadi sehingga bisa tenggelam gitu. Demikian juga dalam perkumpulan para biku, dalam pertemuan besar maupun kecil, dalam meminta keterangan mengenai pata, jubah, tempat tinggal. Pata itu mangkok untuk pindah pata itu ya maksudnya ya. Jubah, tempat tinggal, dan lain-lain, hanya pendapat mereka yang jahat dan hina yang akan dipertimbangkan untuk menghemat. Hanya pendapat mereka yang jahat dan hina yang akan dipertimbangkan untuk menghemat tenaga. Jadi nggak mau repot gitu. Bukan pendapat para biku yang sederhana. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian versi yang kedua. Jauh di masa yang akan datang, orang yang baik, berpengetahuan luas, cerdas, baik, baik para biku maupun umat awam, tak akan dikagumi dalam masyarakat. Mereka setiap saat akan dihalangi oleh orang-orang yang jahat dan penuh dosa. Orang-orang yang jujur dan memenuhi syarat tidak akan mendapat kesempatan untuk dipilih dalam Dewan Nasional serta untuk memimpin negara. Kalaupun mereka terpilih, mereka tidak bisa mengabdi kepada negara secara penuh. Menurut pendapat orang-orang yang tidak jujur, orang yang baik adalah musuh mereka, karena mereka tidak akan bekerja sama di dalam kejahatan mereka. Ya, orang-orang yang baik disingkirkan dari pemerintahan. Demikian pula para biku yang sejati dan baik hati, yang berlatih sesuai dengan jalan mulia tidak akan dihormati. Mereka dianggap kuno dan tidak terhormat. Orang-orang tidak akan memperhatikan dan menghormati mereka. Meskipun orang-orang ini kaya raya, tetapi mereka tidak akan memberikan apapun kepada para biku atau mereka hanya memberikan sedikit. Jadi para biku sudah mulai tidak disokong oleh para umat awam. Para biku akan menjalani kehidupan kebikuan dengan sulit. Oleh sebab itu tidak ada orang yang mau memasuki kehidupan kebikuan dan terjadilah kelangkaan biku yang baik di dalam agama Buddha. Ya kurang lebih sama ya, yang versi 1 sama versi 2 ya. Oke, lanjut ya. Masih bertahan. Mimpi yang ke-13, sebongkah batu sebesar rumah mengapung di permukaan air. Seperti perahu layar yang kosong, biasanya batu tenggelam di air, tetapi yang satu ini mengapung di permukaan air. Ya, ada batu besar yang seharusnya tenggelam, tapi ini malah mengapung. Artinya, pada masa yang akan datang, para raja jahat akan menghormati mereka yang hina, yang akan menjadi penguasa besar, sementara para bangsawan tenggelam dalam kemiskinan. Bukan kepada para bangsawan, tetapi hanya kepada para penguasa baru ini penghormatan diberikan. Di istana, di gedung dewan, atau di gedung pengadilan, kata-kata para bangsawan yang terpelajar di bidang hukum, yang dilambangkan dengan batu padat, akan terombang-ambing tidak berharga dan tidak meresap ke dalam hati mereka. Ketika mereka bicara, para penguasa baru itu hanya akan tertawa dan menghina mereka. Ya. Jadi ini kebalikannya sama yang mimpi yang sebelumnya ya. Yang tadi botol kosong tenggelam, yang ini batu besar mengapung ya, kebalikannya jadi. Kemudian versi yang kedua, jauh di masa yang akan datang, orang yang jahat dan penuh dosa yang tidak menjalankan sila apapun dan tidak bermoral, kejam, perayu, dan tak tahu malu akan dikagumi di masyarakat. Saya percepat dikit ya. Mereka akan mendapatkan kekuasaan dan kemasyuran serta mempunyai banyak pengikut dan pelayan.
Sesungguhnya mereka adalah seperti cermin yang memantulkan keadaan dari masyarakat itu. Di suatu negara, wakil-wakil raja yang dipilih oleh masyarakat akan menunjukkan jenis masyarakat itu sendiri. Jadi karena raja dipilih oleh rakyat, dan rakyatnya ini sudah nggak benar ya, otomatis milih rajanya juga nggak benar gitu ya. Biku akan dijadikan terkenal oleh umat awam yang menyebarkan kekaguman tentang kemampuan supernatural dan kesucian sang biku. Ini adalah menurut kepercayaan si umat awam tersebut tentang yang mana yang suci. Jadi biku yang suci ditentukan oleh umatnya. Oh, biku ini suci, biku ini kelihatannya suci. Yang ini belum ya. Itu ya kejadiannya akan jadi seperti itu. Pengikut pada setiap tradisi kepercayaan akan mempunyai definisinya sendiri tentang arahat. Mereka akan memberitakan latihan keras dari biku mereka secara berlebihan. Itulah mengapa batu padat mengapung di permukaan air. Ya, lebay ya, jadi ya. Misalnya biku itu latihan di hutan bertahun-tahun padahal enggak. Misalnya. Menjelang berakhirnya agama Buddha, orang-orang akan kehilangan rasa hormat mereka kepada agama. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut, mimpi ke-14. Kata-kata yang berukuran tidak lebih besar dari bunga-bunga yang sangat kecil, mengejar ular-ular hitam yang sangat besar, mencincang mereka seperti tangkai bunga teratai dan melahap mereka. Ya, jadi ada kata-kata kecil sekali seperti ukuran bunga-bunga yang biasa ngerangkai bunga itu kan ada bunga yang kecil-kecil itu ya, ukurannya segitu. Kemudian ada ular-ular hitam, biasanya kan ular memangsa kata. Nah, ini dibalik, kata yang memangsa ular. Nah, artinya apa? Pada masa yang akan datang, dunia ini mengalami kemunduran, nafsu manusia akan begitu kuat dan membara, mereka akan jadi budak-budak para istri muda. Para istri diberikan kekuasaan tunggal untuk mengatur para budak dan pembantu bayaran. Sapi-sapi jantan, banting-banting, dan semua ternak, semua hartanya ya pokoknya ya, emas perak dan segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Apabila suami yang malang itu menanyakan di mana uang atau pakaiannya, ia akan segera diberitahu bahwa semuanya ada pada tempatnya. Jadi suami, uang saya di mana ya? Ada di situ, enggak dipindah-pindah kok, ya kira-kira seperti itu. Dan bahwa ia seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain, dan jangan terlalu ingin tahu apa yang ada atau tidak ada di dalam rumahnya. Jadi suaminya dibilang udah aman, semuanya aman gitu. Ciri-cirinya mungkin ya. Bersamaan dengan itu, dengan berbagai cara para istri itu dengan makian dan hinaan yang menyakitkan akan menguatkan kekuasaan mereka atas suami-suami mereka, seperti juga halnya atas para budak dan pembantu bayaran. Ya, ini benarnya sudah kekerasan verbal ini ya. Kekerasan verbal untuk ya membuli orang-orang yang ada di rumahnya sendiri. Ya, lanjut ya, versi yang kedua ya. Jauh di masa yang akan datang, para biku yang terkenal dan populer akan berbicara dengan kata-kata yang mengesankan. Mereka berkhotbah seperti kobra, mengembangkan kepalanya, memainkan peranan penting dalam masyarakat, serta mendapatkan penghormatan dan kepercayaan dari masyarakat. Jadi ini diceritakan ada biku yang terkenal, ceramahnya bagus. Mereka menerima kekayaan, ketenaran, dan gelar yang begitu banyak sehingga mereka melupakan diri sendiri serta kehilangan kesadaran dan kebijaksanaannya. Mereka tidak memiliki pengendalian terhadap mata, telinga, hidung, lidah, dan pikiran mereka, serta membiarkan indera-inderanya menikmati berbagai bentuk, suara, bau, rasa, dan sensasi-sensasi sentuhan, sampai kesenangan hawa nafsu memenuhi benak mereka. Jadi karena Bante ini beranya pintar ceramah, cuma karena banyak diberikan dana atau dipuji-puji, jadi terlena ya, sentilan ya bagi kita juga ya, jangan terlalu mengagung-agungkan atau memuji secara berlebihan. Apabila Bante itu ya sebenarnya baik, cuma karena dipuji berlebihan jadi terlena Bantenya.
Itulah mengapa kata pohon betina yang kecil mempunyai kesempatan merencanakan untuk menyerang pikiran dengan muslihat serta kata-kata manis sampai binatang kecil itu dapat menangkap dan menelannya pada saat yang tepat. Ya, kata pohon betina yang kecil ini itu tadi melambangkan kekayaan, ketenaran dan lain sebagainya. Ular itu tadi yang di atas ini melambangkan ular kobra. Jadi biku yang bicaranya maksudnya khotbahnya bagus, kata-katanya mengesankan. Ya, ini contoh gambarannya ya. Biku yang tenar di tengah-tengah panggung ya. Ditonton jutaan umat gitu misalnya. Lanjut ya, hampir selesai. Mimpi ke-15, seekor gagak dusun yang memiliki 10 sifat buruk diiringi oleh kumpulan angsa-angsa emas kerajaan. Ya, artinya pada masa mendatang akan muncul para raja yang tidak mempunyai pengetahuan apapun ataupun keahlian-keahlian lainnya dan akan menjadi pengecut di medan pertempuran. Karena takut akan digulingkan dan disingkirkan dari tata kerajaan, mereka meningkatkan kekuatan bukan pada para bangsawan mereka, melainkan pada para pelayan mereka yang menyediakan air mandi, tukang cukur, dan sejenisnya. Jadi yang diberi fasilitas itu bukan para bangsawan atau panglima-panglima, tapi malah para pelayannya yang kurang keterampilan. Demikianlah karena tidak mendapatkan dukungan dari istana dan tidak mampu menyokong diri mereka sendiri, peran para bangsawan akan berkurang dan hanya menjadi pembantu para penguasa baru, sama seperti gagak yang mempunyai angsa-angsa emas kerajaan sebagai pengiringnya. Ya, kemudian versi yang kedua, jauh di masa yang akan datang, biku-biku yang baru saja ditahbiskan, yang masih lugu dalam dhamma, akan mengelilingi para biku yang tidak bermoral. Para biku baru ini akan menghormati biku-biku tersebut sebagai guru mereka. Para biku yang tidak bermoral ini pandai dalam mendapatkan harta, persis seperti burung gagak dalam mendapatkan makanan. Mereka akan memberi kepada biku-biku baru tersebut bagian dari harta itu. Itulah mengapa angsa keemasan menyerah pada burung gagak. Angsa emas ini melambangkan biku-biku baru yang masih lugu ya, masih fresh. Kemudian burung gagak ini melambangkan biku yang tidak bermoral. Menjelang berakhirnya agama Buddha, masyarakat kebikuan akan berubah seperti ini. Jumlah biku yang tidak bermoral akan bertambah, para biku junior yang tidak berpendidikan tidak akan menjalankan aturan atau winaya kebikuan. Mereka tak akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak, serta apa saja tugas mereka. Mereka akan memasuki kehidupan kebikuan hanya karena tradisi, ya. Jadi bukan karena kemauan sendiri, tapi ya karena disuruh, misalnya seperti itu. Ya, oke, ini penggambarannya seperti ini kira-kira ya. Pernah nggak nemui biku yang barangnya banyak? Ya, lanjut ya. Mimpi terakhir akhirnya. Sekawanan kambing memburu seekor harimau dan mengunyahnya sebagai makanan. Serigala-serigala bersembunyi ketakutan. Ya, jadi ini biasanya harimau yang memakan kambing-kambing, tetapi ini kebalik, kambing-kambing yang memakan harimau. Kemudian serigala-serigala itu begitu didekati kambing, mereka berlari bersembunyi ketakutan. Artinya, pada masa pemerintahan para raja yang jahat, mereka yang hina akan diangkat menjadi penguasa dan kesayangan raja, sedangkan para bangsawan akan diabaikan dan menderita. Dengan pengaruh yang diperoleh di pengadilan-pengadilan karena dukungan dari raja, para penguasa baru ini akan meminta dengan paksa tanah leluhur, pakaian, dan semua milik kaum bangsawan. Jika para bangsawan meminta hak-hak mereka di pengadilan, para wakil raja akan memerintahkan agar mereka dipentung, disiksa dengan cara memukul telapak kaki mereka dengan tongkat, diseret, dan diusir disertai makian. Jadi harta-harta para kaum yang bangsawan ini malah dijarah ya oleh pemerintah yang baru. Para bangsawan yang ketakutan dan mengiyakan bahwa harta milik mereka benar-benar merupakan milik para penguasa baru yang suka menindas itu dan akan meminta mereka untuk menerimanya. Akhirnya para bangsawannya menyerah ya daripada disiksa terus.
dan mereka akan pulang dengan terburu-buru ke rumah dan membungkuk ketakutan. Sama halnya para biku yang jahat akan suka mengganggu para biku yang baik dan mulia hingga yang di belakangan. Jadi para biku dari A sampai Z gitu ya, kira-kira ya. Setelah melihat tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka, akan melarikan diri ke hutan belantara. Jadi semua biku tanpa terkecuali akan diganggu. Penindasan terhadap kaum bangsawan dan para biku yang baik oleh mereka yang hina dan para biku yang jahat akan sama seperti serigala-serigala yang ketakutan terhadap kambing. Oke, lanjut yang versi kedua. Jauh di masa yang akan datang, orang-orang akan tidak puas dengan sistem kerajaan yang dijalankan. Mereka akan menentang pemerintahan semacam ini dan mencari demokrasi di mana peranan dan kekuasaan raja dikurangi dan semuanya di bawah hukum yang sama. Ketika raja menolak, mereka akan merampas kekuasaannya dengan paksa. Raja-raja yang menolak akan digulingkan dan dipaksa untuk meninggalkan negara bersama dengan keluarganya. Ketika raja menyetujui untuk turun dari kekuasaannya sesuai dengan pemerintahan rakyat, mereka akan menghormati sang raja dan keluarga raja seolah-olah raja dan keluarga tersebut adalah dewa dan pelindung mereka. Mereka akan menganggap sang raja sebagai pusat spiritual negara untuk selama-lamanya. Kejadian ini akan terjadi jauh di masa yang akan datang. Oke, ya versi yang kedua ini perubahan sistem pemerintahan yang jadi dari monarki absolut. Ya, jadi seorang raja juga memerintah, juga menjalankan pemerintahan. Ya, ini di kudeta atau misalnya ada revolusi dari rakyat, kemudian menjadi monarki konstitusi. Jadi raja tetap ada, tapi tidak menjalankan pemerintahan, hanya sebagai simbol. Ya sudah banyak terjadi ya. Ya terutama di negara tempat naskah ini ditulis. Kemudian karena rela menurunkan kekuasaannya, ya tetap raja itu tetap dihargai sampai sekarang. Ya, tapi pemerintahnya tetap dijalankan secara monarki, dijalankan oleh Perdana Menteri ya. Jadi sehingga namanya monarki konstitusional, bukan monarki absolut. Oke. Selesai. Ya, saya stop ya sharingnya ya. Ya, dari mimpi-mimpi ini apa yang kira-kira bisa kita ambil pelajarannya? Biasanya pertanyaan yang muncul ini setelah membaca mimpi-mimpi ini mimpi yang baik atau yang buruk? Mimpi baik atau mimpi buruk? Ada yang bilang baik? Ya, Sang Buddha sendiri sama sekali tidak menyebutkan ini mimpi buruk. Ya. Kalau kita lebih seksama memperhatikan, Sang Buddha ini hanya menyampaikan fakta bahwa ya beginilah kondisi dunia ini, duka. Ya. Kehidupan adalah duka, penuh penderitaan. Ya sebenarnya yang tadi istilahnya dalam tanda kutip diramalkan oleh Sang Buddha ini sudah terjadi atau belum sih? Sudah ya. Sebenarnya sudah terjadi walaupun tidak secara global. Tapi di satu atau beberapa daerah pasti sudah ada kejadian seperti ini dan semuanya diawali dengan penguasa yang jahat. Ya, bagaimana penguasa yang jahat ini efeknya luar biasa. Jadi dari efek dari atas sampai ke bawah sampai ke rakyatnya hingga mempengaruhi iklim. Ya, mulai dari mimpi yang pertama kan kekeringan di masa dunia mengalami kemunduran kan seperti itu kan ya ceritanya. Ya mimpi ini bisa menjadi mimpi yang buruk, bisa menjadi mimpi yang buruk kalau kita terkondisi untuk hidup di masa seperti itu ya, memang akan jadi sangat buruk sekali. Ya kemudian pertanyaan yang berikutnya yang sering muncul,
mimpi itu sebenarnya bisa terjadi atau enggak sih sebenarnya? Yang namanya mimpi itu sebenarnya benar-benar terjadi atau enggak sih? Sebenarnya kalau kita lihat yang namanya mimpi ya, mimpi itu bisa jadi buah pikir. Jadi kita dalam keseharian apabila ada suatu kejadian yang sangat mengesankan, biasanya itu akan muncul dalam mimpi. Atau bisa juga mimpi itu adalah pertanda. Ya, jadi bukan mimpinya yang terjadi ya, tapi mimpi ini sebagai pertanda ya bahwa akan ada sesuatu hal ya. Biasanya di sini siapa yang kadang-kadang dapat mimpi, misalnya sanak keluarga yang sudah meninggal, udah lama meninggal ya kita enggak terlalu akrab, tapi tiba-tiba aja dapat mimpi gitu. Ada ya? Pasti ada aja gitu loh. Ya itu bisa dijadikan pertanda. Kadang-kadang sanak keluarga kita itu ingin diingat, gitu. Ingin diingat, kemudian mungkin ingin dilakukan patidana ya. Kalau saya kayaknya hampir tidak pernah kayaknya. Tapi istri saya sering walaupun sanak keluarganya dari keluarga saya gitu, misalnya paman saya atau sahabat, tapi yang dapat mimpi malah istri saya gitu. Dan oke, besok ada Bante, saya namakan patidana gitu ya, nggak ada masalah. Jadi tergantung juga bagaimana cara kita menyikapinya, jadi sehingga mimpi itu bisa jadi baik atau buruk. Ya. Tapi mimpinya tidak terjadi, jadi dijadikan pertanda aja. Jadi seperti mimpi ini kambing makan harimau tidak akan terjadi lah, tidak akan terjadi. Tapi pertanda ini apa gitu? Ya itu yang mungkin bisa terjadi ya, bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Yang pertama adalah ya kita mempunyai 5 kekuatan ya. Dalam Dhamma kita disebutkan kita itu mempunyai 5 kekuatan. Yang pertama itu adalah kekuatan keyakinan. Ya, kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian dalam kasus mimpi raja ini, Sang Buddha meramalkan begitu banyak, akan terjadi enggak ini? Dengan keyakinan kita, ya, akan terjadi enggak? Seharusnya terjadi. Saya bilang, ini seharusnya terjadi, karena kita meyakini Sang Buddha kan, ini yang ngomong kan Sang Buddha soalnya. Iti piso Bhagawa, dan seterusnya. Beliau adalah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tidak taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar yang patut dimuliakan. Definisinya Sang Buddha seperti itu loh. Terus Sang Buddha meramalkan hal yang kurang bagus penderitaan, kita nggak percaya. Nah, kan jadi kontra gitu. Kita tiap puja bakti membaca seperti itu, meyakini seperti itu, tapi kita cuma mimpi, tidak akan terjadi. Aneh kan ya. Jadi kemungkinan pasti terjadilah. Pasti ya semoga kita tidak hidup di masa itu, tidak terkondisi untuk mengalami hal-hal seperti yang disampaikan Sang Buddha tadi. Kemudian kekuatan yang kedua adalah wirya, kekuatan semangat. Ya, jadi karena kita sudah mendengar cerita itu bahwa masa depan ini ternyata enggak bagus-bagus amat gitu. Jadi kita memunculkan dalam diri kita itu keterdesakan untuk segera mengakhiri keluar dari samsara ini. Segera lebih banyak belajar Dhamma, lebih banyak berbuat baik supaya kita tidak terkondisi untuk lahir di kondisi-kondisi yang demikian ya. Supaya kita memunculkan semangat untuk belajar lebih banyak lagi. Jangan malah masa depan kayak gitu ya. Nyerah dah. Terima nasib aja nanti saya belajar kayaknya nggak nutut gitu. Nanti ya kita terima nasib aja gitu ya, jangan seperti itu. Justru kita harus malah bersamvega, ada keterdesakan untuk segera berbuat baik, segera belajar Dhamma, mungkin ya segera mencapai nibbana, itu ultimate-nya ya. Kemudian kekuatan yang ketiga, kita memiliki kekuatan
sati atau perhatian. Ya, kalau dalam bahasa modern mindful. Ya, jadi setelah tahu kita mempelajari Dhamma, kita harus menjadi sadar, jadi tidak banyak melamun. Jadi sehingga pikiran kita lebih terjaga untuk diarahkan untuk hal-hal yang baik. Ya, kemudian yang keempat, kekuatan konsentrasi atau samadhi. Berlatih meditasi yuk ya. Mulai sekarang ini juga reminder untuk saya sendiri ya. Saya juga meditasinya bolong-bolong. Ya mungkin wihara memfasilitasi ya. Mulai memfasilitasi lagi, dibuka lagi latihan meditasinya gitu ya. Seminggu sekali kan biasanya dulu ya. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan kebijaksanaan. Kekuatan kebijaksanaan kita bisa membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting. Itu ya, yang penting dalam kehidupan ini kita jalankan, yang kurang penting kita tinggalkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya. Anumodana kepada Pandita Muda Cenjen Irawan atas Dhamma Katika yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam mempraktikkan Dhamma. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, minggu depan tanggal 5 Maga Puja diisi oleh Yang Mulia Citaguto Mahatera. Dana makan akan diinfokan menyusul. Pengumuman kedua, para umat bisa menambah dana kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, untuk melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini, marilah kita melakukan pelimpahan jasa melalui pembacaan Parita Patidana. Marilah kita membuka buku Parita halaman 122. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katasa Yananyani Katanime Te Sangcapakino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawanta Cha Mayam Mata Pitadayo Titha Me Capya Ditawa Anye Macha Hataverino Sata Titanti Lokasmim Te Buma Catuyo Nika Pance Kaca Tuvokara Samsaranta Bawa Bawe Nyatam Ye Patidanang Me Anumodantu Te Sayam Ye Cimang Napacananti Dewa Te Sang Nivedayum Maya dinyana punyana anumodhana hetuna sabhe sata sadahontu avera sukacivino kema padang japapontu
Desa sasi chatam subha. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata. Silakan membuka buku Parita halaman 23. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhivademi. Swagato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti pada pagi hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hotu Namo Buddhaya.